Di balik keindahan surgawi Raja Ampat, Papua Barat, tersimpan kisah kontroversial tentang aktivitas pertambangan yang mengusik harmoni alam. PT GA Nikel, anak perusahaan milik negara PT Aneka Tambang Tbk, Antam, menjadi pemilik utama tambang nikel di Pulau GA, sebuah pulau kecil yang masuk dalam kawasan Kabupaten Raja Ampat. Beroperasi sejak 2018, tambang ini menyimpan potensi ekonomi besar namun juga menuai penolakan dari sebagian masyarakat adat dan pemerhati lingkungan. Dari royalti yang dipersoalkan hingga ancaman terhadap ekosistem laut dan pariwisata, keberadaan tambang nikel di jantung kawasan konservasi dunia kini menjadi perdebatan nasional. Aktivitas penambangan dan hilirisasi nikel di Raja Ampat, Papua, menjadi sorotan publik, terutama setelah sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia melakukan aksi protes dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference and Expo di Hotel Pullman, Jakarta, pada Selasa, 3 Juni 2025. Tiga aktivis Greenpeace bersama seorang perempuan asli asal Papua membentangkan spanduk saat Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Oegroseno tengah menyampaikan sambutannya. Mereka menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak buruk aktivitas tambang nikel di Raja Ampat terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Greenpeace Indonesia menyebut, sejak tahun lalu, lembaganya menemukan pelanggaran aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, seperti di Pulau GA, Pulau KW, dan Pulau Manuran. Berdasarkan analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di 3 pulau itu membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas. Selain itu, beberapa dokumentasi menunjukkan terjadinya limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir. Peristiwa yang diduga terjadi akibat pembabatan hutan dan pengerukan tanah itu berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup, KLH, ada 4 perusahaan pemilik tambang nikel Raja Ampat dengan aktivitas operasi di Pulau GA dan pulau-pulau di sekitarnya. Keempat perusahaan telah mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP. Namun, hanya 3 perusahaan yang memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan, PPKH. 1. PT GA Nikel. GA Nikel punya siapa? Mengutip Harian Kompas, PT GA Nikel adalah perusahaan pemegang kontrak karya sejak 1998. Mulanya, saham PT GA Nikel dimiliki oleh Asia Pacific Nickel PT Ltd sebesar 75% dan PT Antam Tbk sebesar 25%. Namun, sejak 2008, Antam mengakuisisi semua saham Asia Pacific Nickel PT Ltd sehingga PT GA Nikel sepenuhnya dikendalikan oleh Antam. Berdasarkan informasi di laman Kementerian ESDM, kontrak karya PT GA Nikel terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia, MODI, dengan nomor akta perizinan 430K30DJB 2017. Perusahaan itu memiliki luas wilayah izin pertambangan 13.136 hektar. PT GA Nikel mendapat izin produksi pada 2017, lalu mulai berproduksi pada 2018. 2. PT Anugerah Surya Pratama. Pemilik tambang nikel Raja Ampat kedua adalah PT Anugerah Surya Pratama. Perusahaan ini termasuk penanam modal asing, PMA, milik raksasa nikel asal Cina, Wanxiang Group. Di Indonesia, induk dari PT Anugerah Surya Pratama adalah PT Wanxiang Nikel Indonesia. Dilihat dari situs resmi perusahaan, PT Wanxiang Nikel Indonesia juga jadi salah satu perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Morowali. Bisnis inti perusahaan adalah tambang nikel dan peleburan feronikel. Area tambangnya juga terletak di Pulau Waigeo dan Manuran, Papua. 3. PT Mulia Raimond Perkasa. Sedikit informasi yang bisa digali dari PT Mulia Raimond Perkasa. Namun, merujuk pada data KLH, perusahaan ini melakukan pertambangan di Pulau Batang Pele. KLH tidak menyebut luasan aktivitas pertambangan. Dalam keterangan resminya, KLH menyatakan PT Mulia Raimond Perkasa ditemukan tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele. Seluruh kegiatan eksplorasi pun sudah dihentikan. Kantor perusahaan ini tercatat berada di The Boulevard Office, Jakarta Pusat. 4. PT KWI Sejahtera Mining. Pemilik tambang nikel Raja Ampat keempat adalah PT KWI Sejahtera Mining. Sama halnya dengan PT Mulia Raimond Perkasa, tak banyak informasi yang bisa ditelusuri dari PT KWI Sejahtera Mining. Mengutip laman Kementerian ESDM, PT KWI Sejahtera Mining adalah perusahaan tambang yang terdaftar di Direktorat Jenderal Minerba dengan izin usaha pertambangan, IUP, untuk operasi produksi biji nikel. IUP tersebut memiliki nomor 592200 dan valid hingga 26 Februari 2033. Sementara KLH menyebut, PT KWI Sejahtera Mining terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektar di Pulau KW. Aktivitas PT KWI Sejahtera Mining tersebut menyebabkan sedimentasi di pesisir pantai. KLH memberikan sanksi administratif berupa pemulihan lingkungan, dan perusahaan terancam dikenakan pasal perdata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.